Perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak hanya berlangsung di zona Asia dalam babak kualifikasi, tetapi juga di belahan selatan benua Amerika atau di zona CONMEBOL. Di pekan internasional ini dilangsungkan laga-laga yang melibatkan 10 negara di Amerika Selatan. Satu hal yang menarik adalah Argentina yang dalam 2 pertandingan tampil tanpa Lionel Messi. Bersama gue DJ di halftime break pagi ini, gue tapping dengan Dave Revli dan kita akan bahas tidak hanya sengitnya laga-laga yang terjadi di zona CONMEBOL, tetapi juga nanti kita akan bahas duel-duel menarik di belahan bumi Eropa di benua biru. Memang bukan perebutan tiket ke Piala Dunia, tapi di UEFA Nations League. Ya. Dave, Argentina dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ya, kalau kita ngomong Argentina, kita pasti tidak pernah lepas dengan Lionel Messi. Tapi sejak Lionel Messi cedera dalam laga final Copa America di Juli lalu, Messi belum bisa merumput dan menghadapi 2 match day di kualifikasi Piala Dunia. Lionel Scaloni tidak menyertakan Messi di tim Tenggo. Dan ada yang menarik nih, Dev. Biasanya tadi dalam 10 tahun terakhir nomor 10 dikenakan Lionel Messi, tapi dalam 2 laga ini Paulo Dybala. Cuma menurut lo bagaimana Argentina tanpa Messi? Lepas dari pertandingannya ya. Argentina tanpa Messi ya, memang ini sesuatu yang baru ya gitu. Maksudnya tadi lo juga udah bilang selama belasan tahun terakhir ya, Messi selalu ada di timnas Argentina gitu. Apalagi di turnamen-turnamen internasional yang Argentina ikuti ya terutama. Dan apalagi di 4 turnamen terakhir kan Argentina berhasil menjuarai. Bukan 4 turnamen. Oh, maksudnya 4 turnamen yang diikuti Argentina ya? Iya. Oke, 2 Copa America, Piala Dunia sama Finalissima. Gitu. Dan so far sih maksudnya di sebelumnya kan kalau gue nggak salah lawan Ekuador atau Venezuela gitu yang dia menang 3-1. Chili ya? Lawan Chili. Lawan Chili dia menang 3-1. 3-0. 3-0 3-1. 3-0 ya. Clean sheet dan Paulo Dybala yang menggantikan nomornya Messi berhasil mencetak gol juga. Salah satu pencetak gol. Iya. Dan gue harap ya ini yang harus dilakukan Argentina tuh ya dimulai dari sini gitu. Maksudnya ya seperti kita tahu Messi umurnya udah cukup berumur atau sudah cukup tua sebagai pemain sepak bola gitu kan. Mungkin waktunya Messi juga di sepak bola ya mungkin udah nggak lama lagi gitu. Jadi memang inilah PR yang harus dipikirkan dan harus dimulai dari sekarang oleh Scaloni itu sendiri gitu. Scaloni kan seperti yang kita tahu dia pelatih yang cukup, buat gue ya dia cukup pintar dalam menerapkan sistem permainan yang dimiliki oleh kapasitas pemainnya dia gitu. Tapi melawan Kolombia tadi pagi. Melawan Kolombia tadi pagi seperti yang mungkin gue juga udah pernah bilang juga di sini kalau ini entah kenapa Kolombia nih sejak kembalinya James Rodriguez Kolombia nih tiba-tiba menjadi menggila gitu. Di Copa America kemarin berhasil sampai final juga dan banyak yang bilang kalau jadi pertandingan ini merupakan pembalasan dari Kolombia di final Copa America kemarin gitu. Tapi balik lagi ke Argentina ya ini menjadi PR tersendiri bagi Scaloni. Dia harus bisa menemukan komposisi terbaiknya yang dimana Angel Di Maria udah pensiun. Sudah menyatakan pensiun dari dan Lionel Messi pun umurnya udah ya seperti yang gue bilang udah nggak lama dan ini menjadi PR Scaloni dan gitu gue bilang. Sebenarnya yang menjadi sesuatu yang menarik tuh didiskusikan adalah sosok yang dihormati oleh para pemain. Argentina ini kan terkenal dengan mengsosokkan pemain ya yang menjadi pemimpin gitu ya. Mungkin kita tahu zaman Diego Maradona ya kan, sampai ke zaman Lionel Messi juara Piala Dunia ya karena hari itu
ya Messi memang menjadi sosok yang semua pemain Argentina tuh respect Respect sama ya kan? dia dan Menjaga dia dan segala. Dengan Di Maria pensiun gitu ya. Memang masih ada Otamendi yang gue lihat masih main gitu ya. Di 2 pertandingan ini menghadapi Chili dan Kolombia, Otamendi starter. Tapi selebihnya ini pemain-pemain yang menurut gue secara leadership setara ya. setara, betul. Setara. Iya. Ya kan? Kalau kita ngomongin yang diturunkan oleh Scaloni dalam 2 pertandingan kemarin itu, iya. ya Emiliano Martinez tidak tergantikan Ya. di bawah Mistar. Kemudian di belakang, belakang Otamendi, Lisandro Romero. Martinez sama Christian Romero. Iya. Agak ke kanan dia punya 2 bek sayap, Nahuel Molina, kadang bergantian dengan Gonzalo Montiel. Kemudian ada Gonzalez, kadang Acuna. Sementara di tengah Rodrigo de Paul. Alexis McAllister gitu ya. Alexis McAllister bergantian dengan Paredes biasanya. Di depan Lautaro dan Julian Alvarez. Sebenarnya dari komposisi pemain Argentina tuh nggak jelek sebenarnya. Iya, menurut gua bagus dan rata-rata bermain di Eropa di Iya. klub-klub, cuma ya memang Dan rata-rata starter juga kan di klub mereka masing-masing. iya, kan, gitu. tapi sosok leadershipnya itu. Dan Iya. Dybala pemain nomor 10 di cadangan dan baru main sekitar 10 menit terakhir setiap laga kan gue juga bingung ya sebenarnya. Iya. Ya ini menjadi gue sebenarnya yang menarik tuh adalah Argentina tanpa Messi, dan kalau memang Messi akhirnya tidak ikut sebagai pemain ya ke Piala Dunia, wah ini benar-benar ujian yang harus dijalani oleh Scaloni dan tim pelatih Iya. di Argentina. Dan kekalahan 1-2 di kandang Kolombia, meskipun Argentina tetap memimpin ya Iya. di klasemen dengan 18 poin, ya ini kan menjadi alarm tersendiri bahwa lu tuh bisa dikalahkan siapa aja. Udah pernah kalah sama Uruguay, sekarang sama Kolombia. Sejak jadi juara dunia mereka sudah 2 kali kalah. Dan ini ya harus benar-benar dicermati gitu ya. Karena Messi cedera dan barangkali jadi lebih ringkih. Itu dia. Iya kan? Dia lebih ringkih. Ya makanya maksud gua ya balik lagi ini menjadi PR Scaloni, dan tadi gue juga setuju sama yang lo bilang ya. Kalau dipikir-pikir ya memang kalaupun nanti Messi bulan depan kan international break lagi nih. Kalau misalkan Iya. sampai Messi belum bisa ikut juga atau belum pulih atau belum merumput juga. Nah, itu sebenarnya yang seru nih, Bang Iya. DJ, yang ditunggu-tunggu. Maksudnya Scaloni di sini sudah merasakan bahwa ternyata kalau gua nggak punya Messi, komposisi pemain gue seperti ini nih. Iya. Jadi gue harus mempersiapkan kalau misalkan Messi sampai bulan depan belum bisa Betul. main juga, siapa yang harus gue tunjuk untuk menjadi leader di Terutama untuk bisa lapangan. mendistribusikan bola ya. Lo Celso juga nggak selamanya jadi starter. Iya kan? Gak cuma di lapangan, Bang DJ, maksud gue Di luar lapangan, di luar ruang lapangan ganti pun, di ruang gitu kan. ganti juga. Iya. Scaloni maksud gue harus bisa menunjuk, ya mau nggak mau ya maksudnya dengan segala hormat yang bisa menggantikan Messi di skuad Argentina ini gitu. Benar. Karena maksudnya yang tadi gue udah bilang, sini skuad ini nggak jelek gitu, maksudnya Nggak jelek, pemain-pemainnya banyak tapi bermain di Eropa dan starter juga. menyatukan gaya bermain mereka nggak gampang. Jarang kan kita ngelihat Scaloni memainkan Lautaro Martinez dan Julian Alvarez bersamaan. Tapi di 2 match ini Oh iya. mereka dua-duanya jadi gua starter. gua Biasanya agak mereka bingung gantian. situ. Iya, biasanya Iya mereka kan? gantian, iya. Ini dua-duanya dan terlihat banget. Walaupun Julian Alvarez bikin gol waktu lawan Chili, tapi Lautaro Martinez pulang ke Italia di laga internasional ini tanpa nyetak gol. Oh, oke. Tanpa cetak gol. Ya tapi ya sekali lagi Argentina masih ngeliat diikuti oleh Kolombia. Yang justru jadi pertanyaan tuh Brazil. Brasil ya. Sempat menang 1-0. Tapi tadi Bang DJ, gue sebelum lanjut gue pengen tanya, kalau di CONMEBOL ini yang CONMEBOL 6 tim. 6 tim. Biasanya kan kalau sebelum Piala Dunia yang edisi besok nih, Heeh. biasanya 4 tim langsung lolos, Oh, 5 oke. playoff. Kalau sekarang 6 tim langsung dapat tiket. Langsung dapat tiket. Iya kan ke Piala Dunia yang nomor Oh, karena 7. kuotanya nambah ya? Iya. Kuotanya nambah kan jadi tidak lagi 32 kan. Enggak lagi 28 jadi. Tadi 32. Oh, tadi 32, sekarang 32 jadi kan. 36. Enggak. 48 atau kalau nggak salah. Oh iya, Iya kan? benar 48 Jadi sampai 48. 50, iya. Nah, makanya
ya nomor 6 kalau nggak salah. Brazil sekarang ada di nomor 5. 5. Tapi Brazil ini lucu sih emang, Dev. Gimana tuh? Ya gue nggak ngebayangin aja. Brazil kalah kan barusan? Iya, kalah sama barusan. Paraguay. Sama Paraguay. 1-0. Dan dari 8 pertandingan mereka lebih banyak kalahnya dibanding menang. Iya kan? Buat negara yang 5 kali bener. jadi juara dunia, terus selalu lolos ke Piala Dunia. Ya walaupun tadi sih sebenarnya karena tiketnya banyak, Iya. dia di nomor 6 aja udah pasti lolos kan. Tapi kalau mainnya kayak gini mulu, kemarin juga menangnya cuma 1-0. Tapi bener Bang DJ, Brazil nih posisinya lagi ketar-ketir nih. Di bawah dia tuh ada Venezuela, Paraguay dan juga Bolivia. Iya, Di bawah dia persis tuh ada Venezuela yang poinnya sama kayak dia. poinnya sama. Di bawahnya lagi ada Paraguay dan juga Bolivia dengan Poin poin 9. 9. Iya, artinya kalau Match match besok dia kalah sementara dua itu sama-sama menang, dia kelempar. Iya. Wow. Nggak kebayang kan? Gue nggak berani bayangin deh kalau Brazil sampai nggak lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau dilihat Brazil secara komposisi pemain atau secara tim kepelatihan mungkin atau secara ya mungkin kita nggak begitu tahu internal PSSI-nya Brazil gimana di sana, tapi ngelihat komposisi pemain. Nah, lu kan udah udah ngikutin bola dari ya lesel dari zaman gue belum lahir lah. Iya iya kan gue lebih tua dari lu. Lu kadang-kadang suka gitu, aku balik juga nih. Nggak, maksud gue pengen tahu dari point of view lu tentang Brazil ini dari zaman dulu, komposisi pemain dari zaman dulu sama zaman sekarang, lo ngeliatnya gimana nih? Gini deh, Dev. Brazil ya selalu jadi Brazil. Artinya negara ini Mereka kan selalu nggak pernah menerapkan berhenti filosofi untuk Jogo memproduksi Bonito. pemain-pemain jago, pemain-pemain hebat, bertalenta yang dari lahirnya kayaknya mungkin di kandungan mamahnya udah nendang-nendang udah jago. Udah begini. Iya kan. Cuma ya baru sekarang aja kayaknya akhir-akhir kan sempet tuh ya Ronaldinho aja bilang kan tidak kok timnas Brazil sekarang nggak enak untuk ditonton ya, kalau nggak salah gitu ya. Gak estetik untuk ditonton. Iya. Tapi kan ya nyatanya gitu. Iya. Menang 1-0 itu juga golnya susah. Tapi kalau dilihat pemainnya kan Vinicius Junior, juara Liga Champions, Rodrigo. Ya kan hanya Vinicius sama Rodrigo doang ibaratnya. Iya, Alisson Becker kan jago di belakang, Pak. Kipernya. Ya maksudnya sebenarnya pemain-pemain bagus juga sama kayak Argentina tuh tadi. Cuma sosok role modelnya yang menjadi terakhir kan mereka paling punya Neymar kan. Iya. Neymar pun belum pernah juara dunia. Iya kan? Sebatas Copa America dan emas Olimpiade. Iya. Ya mungkin tuh jadi chance. Dan sekarang dia udah setahun lebih cedera dan Dan di Al Hilal juga dia belum balik main sih dia. Itulah Kalau gue makanya. tahu Jadi, Neymar. ya kalau kita ngomongin kualifikasi Piala Dunia ini ya, ya meskipun masih banyak pertandingan, tapi dengan kondisi kayak gini, kalau Brazil nggak berbenah, hati-hati kepleset. Gue jujur nggak ngebayangin deh, kalau sampai Brazil nggak lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia, itu ya buat gue sih barangkali salah satu kehilangan. Salah satu kehilangan terbesar lah ya Iya, mungkin ya. Iya kan. Kayak Italia 2 kali nggak lolos ke Piala Dunia kan sedih juga loh. Maksudnya negara dengan sejarah panjang. Iya sih. Khusus Brazil. Sepak bola tuh udah kayak agama. Atau mungkin nanti gilirannya Brazil yang nggak lolos. Maksudnya kan kemarin kita tahu Iya, gue Italia nggak udah berani 2 kali. ngebayangin deh. Kalau sampai Brazil, ya lo jangan-jangan terjadi huru-hara di Brazil ya kan. Iya. Ya, Tapi kan moga-moga. dengan melihat kenyataan seperti ini gitu loh. Maksudnya kalau misalkan Brazil Ya kalau dia nggak berbenah, nggak hati-hati ya udah bisa aja. Tapi kan masih panjang lah. Iya. Masih 10 pertandingan lagi. Iya sih masih Iya kan? masih cukup Paling panjang sih. jelek dia nomor 7 ikut playoff. Tapi apapun kan tadi lu bilang lo nggak kebayang nih kalau misalkan Brazil nggak ikut Piala Dunia gitu. Kalaupun ada yang bisa dibenahi dari Brazil, menurut lo Bang DJ kira-kira apa nih? Kan Ya kalau gue sih ngeliatnya gini, pemain kalau secara talenta bagus, tinggal bagaimana mental dan mindsetnya aja sih. Ya kalau lu ingat setiap lu mengenakan seragam tim nasional, ingatlah bahwa lu bertanding untuk kehormatan negara lu, untuk rakyat lu, untuk bangsa lu. Bukan sekedar cuma entertain, bukan cuma sekedar Jogo Bonito yang itu. Tapi ya lu harus menunjukkan kalau Pele begitu bahagia ngangkat trofi Julius Rimet, kemudian Carlos Dunga mencium trofi Piala Dunia, Cafu gitu. Ya
Ya masa lu nggak kepengen sih? Iya, kan? iya, iya. Dan supaya bisa cium itu kan lu harus masuk dulu, Bekerja keras kan. ya kan? Ke Piala Dunia, kerja keras. Kayak gitu. Ya, itu paling di belahan bumi di belahan selatan bumi Amerika ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita ke Eropa nih, Dev. Tadi kan lu bilang Messi tambah tua Mm-mm. dan sulit apa namanya? Ya barangkali dia tidak lama lagi usianya sepak bola. Mm-mm. Di Eropa, Cristiano Ronaldo, Pak. Iya kan? Salah satu God, God Salah yang satu lagi. Itu GOAT ya? God. Ah, enggak kalau buat gue sih. Ya tetaplah kita harus mengakui God itu ada dua, ada Messi sama Ronaldo. Enggak cuma satu dong. Ya itu cuma Tuhan satu. cuma Oh, satu, iya, ini kan Tuhan the cuma greatest of all time. Iya, enggak takutnya kalau orang nggak dengar, salah dengar kan. God, Iya. ya kan kita lagi ngomongin Ya salah sepak satu bola, pemain gitu. terbaik di dunia lah ya, Iya. Cristiano Ronaldo. Mm-mm. Ketika Messi memilih hengkang ke Amerika, dia memilih bermain di Saudi. Timur Tengah Iya. di Liga Arab Saudi. Tapi di timnas Portugal, ini pemain nggak ada matinya juga ya. Dia UEFA Nation League 2 kali Portugal main, 2 kali juga dia cetak dia gol. cetak gol di tiap pertandingan. Iya, iya, iya. Hebat nih orang. Kayak nggak lupa gitu cara nyetak gol ya. Lawan mana sih? Skotlandia. Scotland sama Bolivia ya kalau nggak Oh, salah. Bolivia kan Amerika Bolivia Selatan. sih. Apa sih? Bukan Bosnia. Skotlandia sama Polandia ya kayaknya. Ya? Eh, Oh, Kroasia. Kroasia ya? Iya. Dia menang 2-1 lawan Kroasia. Kemudian tadi malam menang lawan Scotland. Dia cetak gol. Sebiji-sebiji tuh. Iya kan? Lawan Scotland kan menang kan? Bruno Fernandes juga nyetak gol. Pertama, oh ya lawan Kroasia. Iya kan? Ya, walaupun ini UEFA Nations League ya. Ya, tapi ngebayangin Cristiano Ronaldo masih bisa cetak gol buat timnas Portugal. Ya gue nggak bilang apakah dia tidak tergantikan, gue nggak ngerti sih. Iya, iya, iya. Atau jangan-jangan emang Portugal masih bergantung sama dia gitu. Kalau gue punya point of view kayak gini tentang Ronaldo ya. Entah lu setuju atau enggak, tapi pandangan gue terhadap Ronaldo, ya ini pemain bagus, pemain oke. Iya. Di masanya juga apalagi gitu. Tapi kalau gue lihat Ronaldo ini, gue selalu ngeliat di atas lapangan lah gitu. Maksudnya yang hebat dari Ronaldo, hebatnya hanya di kualifikasi, match kualifikasi atau Begitu match Nations League ini ya. Maksudnya ya yang kita tahu Nations League ini kan tingkat apa ya? Maksudnya mungkin bisa gue bilang gengsinya nih nggak kayak Piala Eropa atau Piala Dunia. Iya. Meskipun Portugal pernah juara edisi pertama Nations Iya. League. Tapi ketika Portugal dan ada Ronaldonya di Piala Eropa maupun Piala Dunia, ya ini pemain, ya ini Ronaldo maksudnya nggak bisa menunjukkan apa yang dia Kecuali tunjukkan yang di Piala Eropa match-match seperti 2016 ini. dong, dia kan juara tuh. Ya maksudnya kan di 2016 kan itu masih masa prime dia dong. Cuma maksudnya kan ketika ya paling bisa gua ambil parameter ya setelah COVID ini gitu. Maksudnya di Piala Eropa sebelumnya, di yang waktu Italia juara, dan juga di Piala Eropa kemarin, dan juga di Piala Dunia kemarin ya, Iya. Ronaldo nggak bisa berbuat banyak gitu tentang. Tapi ya memang sih kalau ukurannya adalah akhirnya bagaimana Portugal mengakhiri kompetisi itu iya. Tapi ya gue salut aja gitu, dia masih bisa cetak gol. Pemain Portugal kan nggak cuma Cristiano Ronaldo, Pak. Iya sih. Ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva. Bagian depan juga banyak kan. Iya. Tapi ya dia lagi. Lu konsisten bisa nyetak satu gol per pertandingan. Artinya secara fisik, walaupun secara usia dia semakin tua, dia masih bisa maintain itu golnya. Dan Portugal di UEFA Nations League di grup A leading tuh sekarang. Iya. Ya kan. Nah yang menarik tuh di Prancis sempat kalah sama Italia tuh, Dev. Ya gue juga kaget tuh ini di match pertama kemarin ya. Gitu. Iya. Ini Italia bangkit atau gimana di bawah Spalletti ini. Gue juga kaget ngeliat Prancis kalah gitu kemarin. 1-3. Walaupun sempat gol menit pertama itu. Iya, di comeback kan? Di comeback, iya kan. Tapi yang seru buat gue ini Bang DJ, pertandingan Nations League tuh tadi malam antara Jerman sama Belanda. Ini kan dua negara ini rival nih. Dan yang menarik di kubu Jerman justru Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Muller, mereka sudah menyatakan
pensiun dari tim nasional Jerman yang kita tahu belum lama ya Toni Kroos menyatakan pensiun gitu. Tapi dengan performa dia semalam masih bisa mengimbangi Belanda. Ya Belanda kan juga bukan tim hebat-hebat Loh, jangan gitu. Belanda bermain dengan full tim loh gitu. Maksudnya apakah komposisi pemain yang diturunkan oleh Jerman semalam lah yang akan menjadi full tim yang akan kita saksikan di Jerman new era ini gitu. Ya kalau lo ngomongin gitu kan tadi ya, UEFA Nations League kan sebenarnya UEFA Nations League bukan turnamen yang gengsinya lebih Iya, besar. gengsinya lebih besar. Sehingga menurut gue ya ini kesempatan para pelatih. Kalau di Jerman kita bicara Julian Nagelsmann, ya mencoba sebanyak mungkin para pemain ya kan yang main di Bundesliga maupun yang di luar Jerman. Iya. Ya Musiala kayak gitu kan juga sekarang lebih didorong untuk bisa jadi goal getter juga buat tim Bavaria kan. Ya kalau ngelihat semalam sih kan sebelumnya mereka menang 5-0 lawan Hungaria. Iya. Iya kan? Iya, Sementara si Belanda menang 5-2 lawan Bosnia. Bosnia. Kalau di grup itu memang dua tim inilah yang lebih diunggulkan. Dan kemarin bisa dari sisi permainan mereka bisa ngimbangin Belanda, bahkan sempat leading 2-1 kalau nggak salah ya. Iya. Sempat lead 2-1 dan hasil 2-2. Ya menurut gue sih lepas hasil akhirnya yang ditampilkan oleh Julian Nagelsmann, dia memang masih mencari pola apa yang tepat untuk semua pemain. Ya kalau gue sih ngelihat Belanda sama Jerman yang gue demen tuh adalah di Belandanya. Yang nyetak gol tuh dua pemain yang main di kota Milan. Reinders, Dumfries. Oh iya Dumfries, iya. AC Milan sama Inter. Gue malas sih nyebut yang tadi sama Inter Milan lah, ya kan Dumfries. Iya. Itu 2-2. Ya sekali lagi ya tadi kayak ngomongin Italia sempat tadi yang ya Italia juga sedang berusaha mencari cara untuk bisa lebih bangkit. Spalletti, itu ada tuh tadi Samuel Ricci ya, pemain Torino tuh permata barunya timnas ya. Tapi nggak usah buru-buru dibilang permata. Tapi intinya Spalletti yang mencoba banyak pemain, bisa menang 3-1 lawan Perancis dan terakhir ngalahin Israel 2-1. Nah di grup itu Perancis beruntung dia bangkit tuh. Begitu ketemu Belgia dia menang 2-0. Ya Belgia juga kan kondisinya juga labil ini, ya kan? Generasi emas mereka juga udah semakin tuir. Ya udah tuir, udah semakin berkurang lah ininya mereka punya kapasitas. Kalau di Eropa itu, ya Spanyol sebagai juara Eropa sempat ditahan imbang tuh Dev. Iya. Sama Serbia. Tapi akhirnya menang 4-1. Fabian Ruiz. Oke, waktu lawan Swiss kemarin. Iya. Brace kalau nggak salah. Tapi Spanyol kan mainin pemainnya juga pemain inti yang kemarin menang. Iya. Waktu lawan Serbia tuh Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams. Iya nggak berubah komposisi. Cuma depannya aja Morata nggak main karena cedera kan. Iya. Ya, si Ayozi Perez kalau nggak salah yang dimainin. By the way, gue ngeliat Rodri main di Spanyol, tapi kok dia belum main di City ya? Iya. Ada info nggak Bang Dijay? Dapat info? Belum gak? sih. Belum ya? Nanti gue coba telepon atau WhatsApp Pep Guardiola deh. Kemarin sih gue sempat ngobrol. Ngobrolin apa? Nggak bahas match week keempat, jangan lupa bahas Haaland. Iya. Haaland main juga di Nations League, cuma dia di bawah ya. Nah, yang sempat gagal nyetak gol lawan Kazakhstan. Kemarin dia bikin gol tuh 1. Tapi temennya siapa? Odegaard Denmark kan? Cedera. Aduh. Tapi kan Odegaard Denmark apa Norway sih? Norway. Odegaard Norway ya? Norway. Oh, iya, cedera doi. Ya kasihan dong Arsenal. Iya, Arsenal udah kehilangan 4 pemain. Calafiori cedera juga kan. Sebenarnya 3 sih, karena kan si siapa? Pemain barunya tuh yang dari Mikel Merino kan emang belum main kan dari awal. Iya, Mikel Merino. Calafiori, Odegaard dan juga Declan Rice tidak bisa dipastikan ya tidak bisa bermain melawan Spurs nanti. Waduh, ya udah tuh nanti kita bahas belakangan aja. Tapi kalau ngomongin di Eropa, satu lagi nih Dev, ngomongin pemain tua, Modric masih main. Cetak gol juga. Nyetak gol juga. Gue pikir dia pensiun kemarin. Enggak. Hah? Masih tetap ternyata iya, tuh. Kan? Kroasia kemarin menang lawan Polandia. Polandia. Dia yang cetak gol. Ya jadi jeda internasional laga-laga cukup banyak ya, cukup banyak, cukup menarik juga ya. Iya. Argentina tanpa Messi, Brazil yang angot-angot, ya kan? Iya. Terus di Eropa juga
para Negara-negara pelatih besar ya mencoba skuad-skuad terbaiknya Iya, di iya, ini. betul. Dan Harry Kane selamat 100 cap di Inggris kemarin cetak Oh, 100 brace. caps ya dia ya? Heeh. Oh, Dan iya. kemarin menang 2-0. Inggris lumayan lah. Walaupun bukan di grup atas ya, di apa namanya di Nations League, Di Nations League di ya. yang Nanti level aja 2-nya. Inggris mah, heeh. Tapi ya lumayan lah. Nggak usah dibahas Inggris. Iya nggak usah, udah. nanti aja. Udahan dulu ya. Ya udahan aja dulu. Oke, Sobat Kompas, thank you udah dengerin kita, nonton kita di halftime break edisi ini. Kita akan kembali, ingat laga-laga di Eropa pada akhir pekan akan segera menyapa. Ketemu lagi dengan halftime break di edisi berikutnya. Bye. Bye.